wabarakatuh. Nama saya Diki Irawan. Saya mahasiswa Universitas Nasional Jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi yang telah saya ringkas dari materi 9 sampai materi 15. Langsung saja kita mulai. Pertama, pada pertemuan 9 ada 1 pengembangan perangkat lunak, 2 perancangan perangkat lunak, 3 pengkodean perangkat lunak, 4 pengujian perangkat lunak. Pertama, pengembangan perangkat lunak komersial atau vendor. Kelebihan implementasi cepat, penghematan biaya. Kekurangan, bergantung pada vendor, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Selanjutnya, perangkat lunak in-house atau customized software. Mengikuti SDLC atau Software Development Life Cycle, rancangan bagian struktur, diagram JSD, diagram W atau O, table atau pohon keputusan, essay atau pseudocode. Selanjutnya ada kualitas perangkat lunak, dimensi pemakai, kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudahan pembelajaran, pengontrolan dan penanganan kesalahan, dukungan dari pembuat dan pemelihara. Dimensi rancangan Murray atau maintainability, usability, reusability. Dimensi nilai tambah atau PDM, productivity, diferensiasi atau manajemen. Jaminan kualitas atau quality assurance, jaminan proses perancang kualitas ke dalam sistem. Pengendalian ke kualitas atau quality control, proses yang memastikan bahwa kualitas sistem telah terpenuhi atau tercapai. Perancangan perangkat lunak atau perancangan terstruktur, orientasi pada proses dan data atau yang digunakan DFD, ERD, STD, bagian terstruktur, essay atau pseudocode, W atau O. Karakteristik rancangan, model disusun hierarkis menggunakan logika, call menggunakan alur kendali, repetisi dalam satu modul, konsep kendali standar. Pengkodean perangkat lunak, bahasa pemrograman TGL, 4GL, dan loop. TGL, Third Generation Language. TGL merupakan bahasa pemrograman yang masuk dalam generasi 3. Selanjutnya, pengujian perangkat lunak. Metode perancangan test case, white box, dan black box testing. Kesalahan fatal atau crash logika atau hang, serius, output tidak benar, minor. Area uji, field record, file entry data, kendali arus program. Tahapan pengujiannya ada pengujian sistem, pengujian penerimaan, pengujian skenario pengujian, dan yang terakhir jenis laporan kesalahan. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 10, yaitu rancangan implementasi. A. Formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan tim profesional, sistem yang merancang, sistem manajer dan staf, perwakilan, vendor, pemakai primer, pangkot, dan teknisi. Bagian pokok implementasi perlu persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan atau pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem, dan terakhir peninjauan pasca implementasi. Kita langsung ke pertemuan 11, yaitu SDLC, yaitu perancangan sistem, analisis sistem, rancangan seleksi umum, evaluasi dan seleksi sistem, rancangan sistem terinci, pengendalian perangkat lunak, dan implementasi sistem. Pengembangan perancangan pengkodean, pengujian implementasi PL, pemeliharaan sistem berawal saat sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Jenis pemeliharaan, pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan penyempurnaan, pemeliharaan preventif. 3. Pendekatan untuk menyusun pemeliharaan, pendekatan pemisahan atau pemeliharaan, pendekatan gabungan, menggabungkan personalia, penyusun dan pemeliharaan menjadi sebuah kelompok utama sistem informasi. Pendekatan fungsional, memindahkan tenaga profesional sistem dari sistem informasi dan menugasi pada fungsi bisnis untuk menyusun penyusunan maupun pemeliharaan. Ada 5 cara tools yang membantu pemeliharaan sistem lama dan bantu memecahkan kemacetan timbulan sistem. Yang pertama ada rekayasa maju, kedua rekayasa mundur, rekayasa ulang, restrukturasi sistem paket pemeliharaan. Selanjutnya mengelola pemeliharaan sistem. Yang pertama menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal. Ketiga menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk. Risiko apa yang CMS hindarkan? Kekurangan inventaris program PL yang akurat dan sumber sistem lainnya. Ketidaklengkapan sejarah membangun program, modul-modul program PL terduplikasi,
perubahan program PL yang tidak sah, kekurangan dokumentasi yang jelas, komprehensif, dan terbaru, rendahnya kualitas dan reliabilitas PL. Pertemuan 12, perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logikal atau perancangan sistem secara makro, perancangan sistem terperinci atau perancangan sistem secara fisik. Dua pengertian perancangan sistem menurut ahli John Burns dan Gary Grudnitsky. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Tujuan perancangan sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. 4 personil yang terlibat. 1 spesialis pengendalian. 2 personil penjamin kualitas. 3 spesialis komunikasi data. 4 pemakai sistem. 5 perancang sistem secara umum. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. 3 kategori desain sistem. 1 ada global based system, 2 group based system, 3 local based system. Global based system atau sistem berbasis global. Untuk mendesain sistem yang berbasis global atau global based membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain sistem. Beberapa tipe perubahan yang umum adalah proses baru dibuat, input diambil dari peralatan scan dengan pensil dan kertas. Group based system atau sistem berbasis kelompok. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Selanjutnya ada local based system atau sistem berbasis lokal. Sistem ini khusus didesain untuk orang yang sering 1 atau 2 untuk aplikasi khusus tambahan. Selanjutnya ada 4 kunci elemen dari Rapid Application Development atau RAD untuk mendesain sistem. RAD dipopulerkan oleh James Martin. Sinerginya adalah bahwa RAD menggabungkan elemen-elemen yang bekerja sama sehingga dampak keseluruhannya lebih besar dibandingkan dengan jumlah dampak per individu masing-masing. Ada 4 kunci elemen dalam RAD. Yang pertama, Joint Application Development. 2 Specialist with Advanced Tools. 3 Computer Aided System dan Software Engineering. 3 Prototyping. Selanjutnya 3 perbedaan model perancangan, yaitu 1 model perancangan mental atau desainer, 2 model perancangan mental user, 3 model perancangan sistem konseptual. CASE tool digunakan oleh tim SWOT untuk menambah produktivitas dan kualitas kerja dari pembangun sistem. Prototyping bekerja dengan GAD, di mana user dengan apa yang mereka dapatkan dan meresponnya. CASE memfasilitasi prototyping untuk membuat desain layar model-model bervariasi. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 13, yaitu perancangan sistem terperinci. Perancangan sistem terperinci. 1 perancangan output. Tujuan perancangan output adalah untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi dapat digunakan. Tujuan akhirnya yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi hal-hal berikut: accessibility, timeless, relevance, akurasi, dan usability. Perancangan output harus menyediakan suatu produk terhadap klien atau end user yang akan menggunakan laporan. Perancangan harus bertanya kepada klien format output apa yang sangat membantu dan sangat mungkin untuk digunakan. Baca-baca bentuk laporan. Laporan untuk level manajemen yang berbeda, laporan berhierarki, laporan yang dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus. Selanjutnya dasar-dasar merancang layar atau pedoman perancangan laporan. Teknik untuk merancang layar laporan dapat diperoleh atau diadopsi dari perancangan laporan di kertas yang harus diperhatikan organisasi dari layar, justifikasi dari field data, dan pelabelan, judul, spasi, identifikasi judul, layar, dan warna. Membuat grafik untuk ilustrasi data. Grafik merupakan suatu cara untuk mengilustrasikan informasi numerik yang dapat dipahami dengan cepat. Grafik dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan informasi yang diinginkan. Chart graph untuk menunjukkan tren suatu data. Line graph menggambarkan fluktuasi melalui waktu, apakah naik atau turun, tinggi, rendah, atau stabil.
Selanjutnya ada peraturan tata letak isi output. Pengetahuan isi dari output akan secara langsung menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti. Pengaturan tata letak output merupakan pekerjaan perancangan yang penting dan sangat diperlukan bagi pemakai sistem maupun programmer. Dua, perancangan input. Input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversi data mentah ke dalam informasi yang berguna. Input sama dengan output. Itu ada perancangan formulir kertas. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang formulir kertas yaitu pemilihan kertas, ukuran kertas, warna, judul formulir, nomor urut formulir, nomor dan jumlah halaman, spasi, pembagian area, caption, instruksi dalam formulir, jendela di laptop, jumlah tebusan. Pengelolaan dan perancangan fungsi formulir elektronik. Pengelolaan formulir elektronik sesudah formulir dirancang disetujui, formulir disimpan pada media magnetik atau media optikal dan dikirim ke workstation. Dan saya ke pertemuan 14, perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Sistem Development Life Cycle atau yang lebih dikenal dengan istilah SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perancangan, analis, perancangan, implementasi hingga pemeliharaan sistem. Konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis model pengembangan perangkat lunak untuk membantu suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi. Model waterfall adalah salah satu model SDLC yang sering digunakan atau sering disebut juga dengan model konvensional atau classic life cycle. Model ini menggunakan pendekatan sistematis dan urut dimulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahapan analisis, desain, coding, testing, verification, dan maintenance. Dan terakhir pertemuan 15, metode analis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan database ini adalah Capability Maturity Model atau CMM dan SDLC atau System Development Life Cycle. Kerangka kerja CMM diharapkan untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem mereka. CMM disusun dalam 5 tingkat kematangan yaitu level 1 initial, level 2 repeatable, level 3 defined, level 4 managed, level 5 optimizing. SDLC metode ini juga disebut dengan Classic Life Cycle. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analis, desain, coding, testing, pemeliharaan, dan waterfall. Nah, melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD. Model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang akan semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas meningkat, sedangkan untuk sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks menggunakan model spiral atau win-win spiral. Nah, begitu saja ringkasan materi pengembangan sistem informasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.